The three angels' messages are a matter of life and death. Perkabaran 3 malaikat ini adalah persoalan hidup dan mati. You realize that if we don't proclaim these messages and people come out on the wrong side, we will be to blame? Apakah saudara tidak sadari bahwa kalau kita tidak kabarkan perkabaran 3 malaikat itu dan orang berada di pihak yang salah, kita juga harus disalahkan? Some people say, don't talk about the beast. Orang mengatakan jangan berbicara mengenai binatang. Don't talk about the image of the beast. Jangan berbicara mengenai patung daripada binatang. Don't talk about the mark of the beast. Jangan berbicara mengenai akan tanda binatang itu. That might offend somebody. Kita mungkin akan menyinggung hati seseorang. Tell you what, it's better to offend someone now Saya katakan kepada saudara, lebih baik kita menyinggung perasaan seseorang than have them be lost. daripada membiarkan mereka hilang. Let me ask you, was it worth it for Stephen to preach that sermon? Saya mau tanya, apakah baik buat Stefanus untuk mengkhotbahkan khotbah itu? It got him killed. Itu membuat dia terbunuh. Let me ask you, in the end time, are God's people going to be killed because they preach against the beast, his image and his mark? Apakah umat Tuhan akan mungkin juga terbunuh di akhir zaman ini oleh karena mengkhotbahkan akan perkabaran 3 malaikat dan kemudian tanda binatang? So better not to preach it then. Nah, kalau gitu jangan kita khotbahkan. Who wants to be killed? Siapa yang mau dibunuh? I don't want to be killed. Saya tidak mau dibunuh. But if I have to choose between being faithful to God and dying, I will choose being faithful to God. Tetapi kalau saya harus memilih setia kepada Tuhan atau dibunuh, saya akan pilih setia kepada Tuhan. Okay, I want to invite you to open your Bible with me to Revelation chapter 14. Dan saya ingin mengundang Anda untuk membuka Alkitab di Fatsal yang ke-14 dari kitab Wahyu, And verses 6 and 7. yaitu ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Now we have studied the everlasting gospel. Kita sudah belajar mengenai Injil yang kekal. And we have studied what it means to fear God. Dan kita juga sudah belajar apa artinya takut akan Tuhan. We have also studied what it means to give glory to God. Dan kita juga sudah belajar apa artinya memuliakan Tuhan. We studied about the hour of God's judgment. Dan kita juga sudah belajar mengenai saat penghakiman Tuhan. But there's one last command in the first angel's message. Dan masih ada satu perintah yang terakhir dari perkabaran malaikat yang pertama. Let's notice this in Revelation 14 verses 6 and 7. Dan kita lihat di Wahyu Fatsal yang ke-14 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. It says, Then I saw another angel flying in the midst of heaven, Di sini dikatakan, aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth, to every nation, tribe, tongue, and people. dan ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Saying with a loud voice, Dan ia berseru dengan suara nyaring, Fear God and give glory to Him, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, for the hour of His judgment has come. karena telah tiba saat penghakimannya. And now comes the phrase that we want to study. Dan kemudian datanglah satu kalimat yang kita ingin pelajari. And worship Him who made heaven and earth, the sea, and the springs of water. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. So the first angel's message calls upon us to worship the Creator. Jadi malaikat yang pertama manggil kita untuk menyembah Sang Pencipta. Now the question is, who was this Creator? Pertanyaannya sekarang adalah, siapa si pencipta itu? Well, the answer is twofold. Jadi jawabannya itu ada dua bagian. The active agent in creation was Jesus Christ. Yang aktif mencipta itu adalah Yesus Kristus. Go with me to Colossians chapter 1 and verses 15 through 17. Mari kita buka di dalam Kolose Fatsal yang pertama ayat yang ke-15. Here we are told who was the active agent in creation. Di sini diceritakan siapa yang aktif menciptakan dunia ini. Speaking about Jesus, it says the following. Dikatakan tentang Yesus sebagai berikut. He is the image of the invisible God, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, the firstborn over all creation. yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Now notice verse 16. Dan coba perhatikan ayat yang ke-16. For by Him all things were created, Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, that are in heaven and that are on earth, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, visible and invisible, yang kelihatan dan tidak kelihatan. whether thrones or dominions or principalities or powers. Ya, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa.
All things were created through him and for him. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. And he is before all things, and in him all things consist. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. So according to this text, the creator was Jesus Christ. Jadi menurut ayat ini pencipta adalah Yesus Kristus. So when you read the story in Genesis, you need to remember that the creator during the 6 days of creation was none other than Jesus. Jadi waktu kita baca buku Kejadian mengenai penciptaan di dalam 6 hari, kita harus ingat bahwa pencipta itu tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus. Now you'll notice that the first angel's message is addressed to every nation, kindred, tongue, and people. Dan kita tahu bahwa perkabaran malaikat yang pertama adalah ditujukan kepada semua suku, bangsa, bahasa, dan kaum. It's not for the Jews. Itu bukan untuk orang Yahudi. It's for the whole world. Adalah untuk seluruh dunia. Because the first angel's message says that it's supposed to go to every nation, kindred, tongue, and people. Sebab adalah kata-kata dari malaikat yang pertama bahwa Injil itu harus diberikan kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. So we need to remember that as we study this phrase of the first angel's message. Jadi kita mesti ingat waktu kita belajar mengenai kalimat ini dalam perkabaran malaikat yang pertama. Now we need to ask the question, why does God command us to worship him? Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan meminta kita atau memerintah kita untuk menyembah Dia? What right does God have to command our worship? Apa hak Tuhan untuk memerintah kita untuk menyembah Dia? Why can't I just worship anyone? Kenapa saya tidak boleh menyembah yang lain? Why do I have to worship God? Kenapa saya harus menyembah Tuhan? The Bible gives us the answer. Dan Alkitab memberikan jawabannya. We are commanded to worship God because he is the creator. Kita diperintahkan untuk menyembah Tuhan karena Tuhan adalah pencipta. Let's read a few verses. Mari kita baca beberapa ayat. Psalm 95 and verse 6. Mazmur 95 ayat 6. Here we find the reason why we are supposed to worship. Di sini ada beberapa alasan kita temukan kenapa kita harus menyembah. Once again, Psalm 95 and verse 6. Sekali lagi di dalam Mazmur 95 ayat yang ke-6. It says, "Oh come, let us worship and bow down." Dikatakan, masuklah, mari kita sujud menyembah. Why should we worship and bow down? Mengapa kita harus sujud menyembah? Notice the last part of the verse. Kita lihat bagian yang terakhir. Let us kneel before the Lord our Maker. Berlututlah di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. So why are we supposed to bow down and worship the Lord? Jadi kenapa kita harus sujud menyembah kepada Tuhan? Because he is our Maker. Karena Dia adalah pencipta kita. Because he is the creator, he has a right to command worship from us. Karena Dia adalah pencipta, Dia mempunyai hak untuk memerintah kepada kita untuk menyembah Dia. Notice Nehemiah 9 and verse 6. Coba kita lihat di dalam Nehemia 9 ayat yang ke-6. Once again, we find that the reason why we are commanded to worship is because God is the creator. Di sini kita akan temukan juga alasan kenapa kita harus menyembah Dia adalah karena Dia adalah pencipta kita. Notice what we find, Nehemiah 9 verse 6. Coba kita lihat apa yang kita bisa baca di sana di Nehemia 9 ayat yang ke-6. You alone are the Lord. You have made heaven, the heaven of heavens with all their host, the earth and all the things in it, the seas and all that is in them, and you preserve them all. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu. Notice it says that God has made heaven. Dan dikatakan bahwa Tuhan telah menjadikan langit. He has made the heaven of the heavens. Dia telah menjadikan langit daripada langit. And all their host. Dan juga segala isinya. The earth and everything in them. Dan kemudian bumi dengan segala isinya. The seas and all that is in them. Dan kemudian laut dengan segala yang ada di dalamnya. And then the last part of verse 6 tells us what we need to do. Lalu kemudian yang bagian yang terakhir daripada ayat yang ke-6 ini mengatakan apa yang harus kita lakukan. It says the host of heaven worships you. Dikatakan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Why does the host of heaven worship the Lord? Mengapa bala tentara langit sujud menyembah kepada Tuhan? Because he is the creator. Oleh karena Dia adalah pencipta. Notice once again that God commands our worship because he's the creator. Sekali lagi bahwa Tuhan memerintahkan kita menyembah Dia oleh karena Dia adalah pencipta.
Now notice Romans 1:24 and 25. Mari kita baca di dalam buku Roma pasal yang pertama ayat yang ke-24 dan 25. Here it's speaking about the wickedness of mankind. Ini berbicara mengenai kejahatan daripada umat manusia. And notice what the wicked did. Dan lihat apa yang dilakukan oleh orang jahat itu. It says, therefore God also gave them up to uncleanness in the lusts of their hearts to dishonor their bodies among themselves. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. And now notice verse 25. Dan coba kita baca ayat yang ke-25. Who exchanged the truth of God for the lie, Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, and worshipped and served the creature rather than the Creator. memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya. So you see there that it says that the big mistake of the wicked is that they worship the creature instead of the Creator. Jadi kesalahan daripada orang jahat adalah mereka menyembah ciptaan makhluk dan melupakan penciptanya. We have no right to worship a creature Kita tidak punya hak untuk menyembah ciptaan. because a creature is on the same level with us. Karena ciptaan itu derajatnya sama dengan kita. We worship the Lord because He's on a much higher level than us. Kita harus menyembah Tuhan karena Tuhan itu derajatnya jauh lebih tinggi dari kita. He is the Creator. Karena Dia adalah pencipta. Now, there's a little bit of confusion among some people who have studied the Bible. Dan ada beberapa kebingungan daripada orang yang belajar Alkitab. They say, Pastor Bohr, who was the Creator? Was it God the Father or was it Jesus Christ? Mereka bertanya, sebetulnya siapa yang menciptakan bumi dunia kita ini? Apakah Allah Bapa atau Yesus? You see, there are some Bible verses that say that the Father was the Creator. Ada ayat Alkitab yang mengatakan Bapa lah yang mencipta. And there are other verses that say that the Creator was Jesus the Son. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa anaklah yang menciptakan. I want you to notice, for example, Revelation 4 verse 11. Saya ingin Anda baca di dalam Wahyu 4 ayat yang ke-11. This is a hymn in honor of God the Father who is sitting on His throne. Ini adalah lagu untuk memuji Allah Bapa yang duduk di singgasananya. And let's read it very carefully. Dan mari kita baca secara hati-hati. Here the heavenly beings are singing praise to God the Father on His throne. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji, pujian, dan hormat dan kuasa. And it says there in Revelation 4 verse 11, Dikatakan di dalam Wahyu 4 ayat 11, you are worthy, Engkau layak, O Lord, to receive all glory and honor and power. layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Why is God the Father worthy to receive all our glory and honor and power? Mengapa Tuhan dan Allah kami ini layak menerima pujian dan hormat dan kuasa? Notice the last part of the verse. Coba kita lihat di bagian yang berikutnya dari For ayat you ini. created all things, and by your will they exist and were created. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karenamu semuanya itu ada dan diciptakan. Everything was created by the Father's will. Jadi semuanya itu diciptakan oleh kehendak Bapa. But Jesus was the instrument that the Father used to create. Tetapi Yesus adalah instrumen yang digunakan oleh Allah Bapa untuk menciptakan. You see in the New Testament, the Father creates through the Son. Dan kita lihat di Perjanjian Baru dikatakan Allah Bapa mencipta melalui anaknya. Let's read one more verse. Mari kita baca satu ayat lagi. Go with me to Hebrews chapter 1 verses 1 and 2. Mari kita baca di dalam Ibrani pasal yang pertama ayat 1 dan 2. Here it's made very clear that the Father creates through the Son. Ini sangat jelas akan menjelaskan bahwa Allah Bapa mencipta melalui anaknya. It says there in Hebrews 1 and verse 1, Dikatakan di dalam Ibrani ayat pasal 1 ayat 1. God who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets, Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, has in these last days spoken to us by His Son. maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya. See, the Father has spoken to us by His Son. Dan Allah Bapa telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya. And then it continues saying, through whom also He made the worlds. Dan telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada, dan oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. So the Father made the worlds through the Son. Jadi Allah Bapa menciptakan semesta alam ini melalui anaknya. We could say that the Father was the architect.
Kita bisa katakan bahwa Allah Bapa ini adalah arsiteknya, and Jesus was the master builder. dan kemudian Yesuslah yang membangunnya. The Father devised the plan, Dan kemudian Allah Bapa membuat rencana denahnya. and He said to His Son, now I want you to implement this plan. Lalu kemudian dia katakan kepada anaknya untuk mengimplementasikan akan rencananya. So the Father and the Son were both involved in creation. Jadi sebetulnya Allah Bapa dan anak itu dua-duanya terlibat di dalam penciptaan. And we are supposed to worship the Creator because He is the Creator. Dan kita harus menyembah Allah Bapa dan Yesus oleh karena mereka adalah pencipta kita. Now that means that in order to understand the first angel's message, we have to go back to Genesis. Jadi kalau untuk supaya kita bisa mengerti akan perkabaran daripada malaikat yang pertama, kita harus kembali kepada kitab Kejadian. Because that's where creation is described. Sebab disitulah kemudian kejadian penciptaan itu dituliskan. So just remember that the creator of Genesis is Jesus. Jadi ingat bahwa pencipta di kitab Kejadian itu adalah Yesus. The active agent is Jesus. Jadi yang aktif mencipta itu adalah Yesus. The Father made the plan and Jesus was the one who did the work. Jadi Allah Bapa membuat rencana dan Yesuslah yang menciptakan. So we have to go back to Genesis, to the creation story, Jadi kita harus kembali kepada kisah di Kejadian to understand the last phrase of the first angel's message. untuk mengerti akan kalimat yang terakhir daripada malaikat yang pertama. Because it says that we're supposed to worship the Creator who made the heavens, the earth, the seas, and the fountains of waters. Karena di situ dikatakan bahwa kita harus menyembah pencipta daripada langit dan bumi dan air dan juga semuanya. So let's go back to the Genesis story to study creation. Jadi kita kembali kepada kitab Kejadian untuk mempelajari mengenai penciptaan. And we're not going to study what happened every day of creation. Kita tidak akan membahas mengenai hari-hari penciptaan satu demi satu. What I want you to notice is that the person who was active in the first 6 days of creation was Jesus. Saya hanya membuktikan bahwa yang aktif mencipta pada hari-hari itu adalah Yesus. Man made nothing. Manusia tidak melakukan apa-apa. God made everything. Dan Tuhan melakukan semuanya. Jesus made everything. Yesus melakukan semuanya. In fact, notice Genesis chapter 1 and verse 31. Dan kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 31. And let's continue reading through verse 1 of chapter 2. Dan kita baca sampai kepada Fatsal yang kedua ayat 1 dan 2. Notice carefully what it says. Coba perhatikan dengan baik apa yang dikatakan. Then God saw everything that He had made, and indeed it was very good. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. So who made everything the first 6 days? Jadi siapa yang melakukan semuanya dalam 6 hari? God made everything. Allah lah yang menciptakan semuanya. And then notice what it continues saying. Lalu kemudian dikatakan, So the evening and the morning were the 6th day. dan jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. So Jesus did all of the work the 6 days. Jadi Yesus melakukan segala pekerjaan di dalam 6 hari. And then I want you to notice chapter 2 and verse 1. Lalu kemudian Fatsal yang kedua ayat yang pertama. It says there, thus the heavens and the earth and all the host of them were finished. Dan demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. When did Jesus finish his work of creation? Dan kapan Yesus menyelesaikan penciptaan itu? He finished his work of creation on the 6th day. Jadi dia menyelesaikan itu pada hari yang ke-6. Because it says here that the evening and the morning were the 6th day, thus the heavens and the earth and all the host of them were finished. Jadi dikatakan jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6, demikian diselesaikanlah langit dan bumi dan segala isinya. So two things I want you to notice about these verses that we just read. Jadi ada dua hal yang saya mau saudara perhatikan daripada ayat yang kita baru baca ini. God made everything the first 6 days. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu di dalam 6 hari. And he finished all of his work at the end of the 6th day. Dan dia menyelesaikan semua itu pada akhir daripada hari yang ke-6. So the first 6 days have nothing to do with man. Jadi 6 hari yang pertama itu tidak berhubungan dengan manusia. The first 6 days are all about God. Dan semua itu berhubungan dengan Tuhan. Because God is the one who did everything. Sebab Tuhanlah yang melakukan segala-galanya. But the 7th day is also all about God. Tetapi hari yang ke-7 juga sebetulnya mengenai Tuhan. Notice Genesis 2 verses 2 and 3. Coba kita lihat di Kejadian Fatsal 2 ayat 2 dan 3. And I want you to notice the number of times that the personal pronoun is used. Dan saya mau saudara
perhatikan kata kepunyaan yang dituliskan, pronouns, kata orang yang dituliskan di situ. It says in verse 2, and on the seventh day God ended his work which he had done. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Who did all the work? Siapa yang melakukan semuanya? God did all the work. Allah lah yang melakukan semuanya. And then it says, and he rested on the seventh day from all his work which he had done. Dan kemudian berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Who did all of the work the first 6 days? Siapa yang melakukan semua pekerjaan itu? God. Who rested the seventh day? Tuhan. Siapa yang berhenti? God. Tuhan juga. So this first week is not man's week, it's God's week. Jadi minggu yang pertama ini bukanlah minggu manusia, itu adalah minggu daripada Tuhan. Because it was God who worked 6, Adalah Tuhan yang bekerja 6 hari, and it was God who rested on the seventh. adalah Tuhan juga yang berhenti pada hari Sabat. Man did nothing. Manusia tidak melakukan apa-apa. You know, it's interesting that here there's no command in Genesis for man to keep the Sabbath. Dan Anda perhatikan bahwa tidak ada perintah pada kitab Kejadian untuk memerintahkan kepada manusia untuk menyucikan hari Sabat. For many years I kind of struggled with that. Sudah bertahun-tahun saya bergumul mengenai hal itu. Why is there no command in Genesis for Adam and Eve to keep the Sabbath? Mengapa tidak ada perintah kepada Adam dan Hawa untuk menyucikan hari Sabat? We believe that the Sabbath is very, very important. Kita tentu tahu bahwa hari Sabat ini sangat-sangatlah penting. And we believe that it's a creation institution. Dan ini adalah sebuah institusi penciptaan. So why didn't God say, Adam and Eve, keep the Sabbath? Lalu kenapa tidak Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa, sucikanlah hari Sabat? It says here that God was the one who rested. Dikatakan di sini adalah Tuhanlah yang berhenti pada hari Sabat. By the way, the word rested that is used here twice in Genesis 2:2 and 3 Dan kemudian kata istirahat itu digunakan 2 kali di dalam Kejadian Fatsal 2 ayat 2 dan 3. is the Hebrew word Shabbat. Yang di dalam bahasa Ibrani-nya adalah Sabat. Now, Shabbat does not mean quality of rest. Dan kemudian kata Sabat bukan berarti kualitas daripada istirahat. It's not describing how God rested on the seventh day. Tidak berbicara bagaimana Tuhan berhenti pada hari yang ketujuh itu. The word Shabbat in Hebrew means to cease, Tetapi kata Sabat di dalam bahasa Ibrani artinya berhenti. to stop doing something, Artinya berhenti melakukan sesuatu. to create no more. Tidak lagi mencipta. In other words, on the seventh day, God ceased from his work of creating. Dengan kata lain bahwa hari yang ketujuh Tuhan berhenti dari pekerjaan mencipta. It's not describing the quality of his rest. Tidak berbicara mengenai kualitas daripada perhentiannya. It's simply describing the fact that on the seventh day, God created no more. Hanya menceritakan fakta bahwa hari ketujuh dia tidak lagi mencipta. He ceased his work of creation. Dia berhenti dari pekerjaan mencipta. So this first week is what I call God's week, Jadi minggu yang pertama ini saya namakan sebagai minggu daripada Tuhan. or Jesus' week, Atau minggu daripada Yesus. because Jesus was the one who worked 6, Sebab Yesuslah yang bekerja 6 hari. and he was the one who rested the seventh, or ceased on the seventh. Dialah yang kemudian berhenti bekerja pada hari Sabat. So the first week is not man's week at all. Jadi minggu yang pertama bukanlah minggu untuk manusia. The first week is what I call God's week. Dan minggu yang pertama saya sebut sebagai minggu Tuhan. Now, let's take a closer look at this. Dan coba kita lihat lebih dekat lagi. You know, for many years, I wondered why God did not give a command for Adam and Eve to keep the Sabbath. Bertahun-tahun saya bertanya-tanya kenapa Tuhan tidak memerintahkan kepada Adam dan Hawa untuk menyucikan hari Sabat. Genesis simply says that God ceased on the seventh day. Kejadian hanya mengatakan ya, Tuhan berhenti pada hari yang ketujuh. It doesn't say that God commanded Adam and Eve to keep the Sabbath. Tidak dikatakan bahwa Adam dan Hawa diperintahkan untuk menyucikan Sabat. And so some people have said the Sabbath is not a creation institution because God did not command man to keep the Sabbath. Dan orang mengatakan bahwa Sabat bukanlah institusi penciptaan karena Tuhan tidak perintahkan kepada Adam dan Hawa untuk menyucikan hari Sabat. But there's a very special reason why God did not command Adam and Eve to keep that first Sabbath. Tetapi ada sebab kenapa Tuhan tidak perintahkan kepada Adam dan Hawa untuk menyucikan hari Sabat. You see, that first Sabbath was not man's Sabbath, it was God's Sabbath. Sebab hari Sabat yang pertama itu bukanlah Sabat manusia, itu adalah Sabat Tuhan. Because God was the one who rested. Sebab Tuhanlah yang berhenti pada Sabat pertama. God was the one who ceased. Tuhanlah yang berhenti bekerja.
Now, in order to better understand this, we need to ask this question. Dan supaya kita bisa lebih mengerti, kita harus bertanya pertanyaan ini. When was the Sabbath made holy? Kapankah hari Sabat itu dibuat menjadi suci? You know, for most of my ministry, Dan selama pelayanan saya, I taught that God made the Sabbath holy as that Sabbath, first Sabbath was beginning. saya selalu mengajarkan bahwa Sabat itu dibuat suci pada Sabat yang pertama setelah Tuhan mencipta. In other words, Jesus finished his work the sixth day, Dengan kata lain, Yesus berhenti bekerja pada hari yang ke-6. and then he said to Adam and Eve, now this seventh day is holy, you keep it. Lalu kemudian dia berkata kepada Adam dan Hawa, ini hari Sabat suci, kamu harus sucikan itu. I thought that for many, many years. Saya ajarkan itu selama bertahun-tahun lamanya. But then I started studying this more carefully. Tetapi kemudian saya mulai belajar lebih hati-hati lagi. And I discovered that the Sabbath was not made holy until it ended. Dan saya mendapati bahwa Sabat itu tidak dibuat menjadi suci sebelum Sabat itu berakhir. The Sabbath was not made holy as it was beginning. Jadi Sabat itu tidak dibuat suci pada Sabat yang pertama itu dimulai. The Sabbath was made holy when it ended. Tetapi Sabat itu baru dibuat suci setelah Sabat itu selesai. Now you say, where do you find that in the Bible? Mungkin sudah tanya dari mana saya temukan itu di Alkitab. Well, let's go back to Genesis 2, 2, and 3. Mari kita kembali kepada Kejadian pasal yang kedua ayat yang 2 dan 3. And let's read this carefully. Dan mari kita baca ini dengan hati-hati. It says, and on the seventh day God ended his work which he had done. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. And he rested or ceased on the seventh day from all his work which he had done. Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Now notice carefully what it says. Dan perhatikan apa yang dikatakan. Then Lalu God blessed the seventh day and sanctified it, Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. because in it he rested from all his work which God had created and made. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. So why did God make the Sabbath holy? Jadi mengapa Tuhan membuat Sabat itu suci? Because he had rested on the Sabbath. Oleh karena dia sudah berhenti pada hari Sabat. It says very clearly here, then he rested, God rested, Di sini dengan jelas dikatakan bahwa Tuhan berhenti, ia berhenti. and then it says that he blessed the Sabbath day and sanctified it because in it he rested from all his work which God had Lalu created and dikatakan made. bahwa Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya karena pada hari itulah ia berhenti. In other words, folks, clearly Genesis 2, 2, and 3 tells us that God made the Sabbath holy after he rested on it. Dengan kata lain, dengan jelas saudara sekalian bahwa Tuhan memberkati dan menguduskan hari itu setelah dia berhenti pada hari itu. You see, what makes the Sabbath holy is God's rest. Yang membuat Sabat itu menjadi suci adalah karena Tuhan berhenti. Every second that passed of the Sabbath Setiap detik yang berlangsung pada hari Sabat made that second holy. yang membuat itu menjadi suci. Every minute that passed, that minute became holy. Setiap menit yang berlalu membuat menit itu menjadi suci. Every hour that passed, that hour was holy. Setiap jam yang berlalu maka jam itu menjadi suci. And when God had rested the entire day, then all of the day was holy. Dan Tuhan berhenti sepanjang hari itu dan sepanjang hari itulah menjadi suci. God's rest made the Sabbath holy. Jadi Tuhan berhenti pada Sabat yang pertama itu yang membuat kemudian Sabat itu menjadi suci. Now let's notice also Exodus 20, 8 through 11. Dan kita lihat di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-8. This is the fourth commandment of God's law. Ini adalah hukum yang keempat dari 10 hukum. And it clearly tells us that God made the Sabbath holy after he rested on it. Ini juga menunjukkan bahwa Tuhan membuat hari Sabat itu suci setelah ia berhenti. This is the fourth commandment of God's law. Ini adalah hukum yang keempat dari 10 hukum. It says, remember the Sabbath day to keep it holy. Dikatakan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 days you shall labor and do all your work. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. But the seventh day is the Sabbath of the Jews. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat orang Yahudi. Is that what it says? Apa itu yang dikatakan? No, it says, but the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. Dikatakan tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu.
Why is it called the Sabbath of the Lord your God? Mengapa disebut sebagai hari Sabat Tuhan Allahmu? Because God rested on it. Oleh karena Tuhan berhenti pada hari itu. It's God's rest that made the Sabbath holy. Oleh karena Tuhan berhentilah kemudian hari itu menjadi suci. Now notice what it continues saying. Lalu kemudian lanjutnya dia mengatakan, It says, in it you shall do no work. maka janganlah engkau melakukan sesuatu pekerjaan. You nor your son, nor your daughter, nor your manservant, nor your female servant, nor your cattle, nor your stranger who is within your gates. Ya, maka jangan melakukan suatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Now notice verse 11, very important verse. Nah, ini ayat yang ke-11, ini ayat yang penting. It says for, that means because. Dikatakan sebab In 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that is in them, and rested the seventh day. 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. What did God do on the seventh day? Apa yang Tuhan lakukan pada hari yang ke-7? He rested. Ia berhenti. And now notice what how the verse ends. Lalu kemudian kita lihat bagaimana ayat ini berakhir. Therefore, because he had rested, therefore, Itu sebabnya, karena dia berhenti, itu sebabnya, the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. itu sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. When did God bless the Sabbath day and make it holy? Jadi kapan Tuhan memberkati dan menguduskannya? Was it when the day was beginning or was it when the day ended? Pada saat Sabat itu mau mulai mulai atau pada saat itu berakhir? It says he rested and therefore he made it holy. Dikatakan dia berhenti, maka kemudian dia mengudus dan What menyucikannya. makes the Sabbath holy is God's rest. Jadi yang membuat hari Sabat itu bisa menjadi kudus dan suci adalah karena dia berhenti. You see, the first week is all about God. Jadi minggu yang pertama itu adalah mengenai Tuhan. It's God's week, it's not man's week. Jadi itu adalah minggu Tuhan dan itu bukan minggu manusia. God creates the week and then he gives it to man. Tuhan menciptakan minggu ini baru kemudian dia memberikan perintah. God works 6 Tuhan menciptakan 6 hari, and then God rests on the 7th. lalu kemudian Tuhan berhenti pada hari ke-7. Now I want you to notice something very interesting. Saya ingin saudara memperhatikan sesuatu yang sangat menarik. Now we know the reason why God did not command Adam and Eve to keep that first Sabbath. Jadi itu sebabnya kita mengerti kenapa Tuhan tidak memerintahkan kepada Adam dan Hawa untuk menyucikan Sabat yang pertama. When did the Sabbath become holy? Kapan kemudian Sabat itu menjadi hari yang suci? When it ended. Ketika Sabat itu berakhir. So if the Sabbath wasn't holy until it ended, Jadi hari Sabat itu belum suci sampai dia berakhir. how could God ask Adam and Eve to keep the Sabbath holy when it was beginning? Bagaimana Tuhan bisa menyuruh Adam dan Hawa menjaga kesucian hari Sabat pada Sabat itu belum suci? Are you follow me or not? Apakah saudara mengikuti? Now, God in Genesis gives man an example of Sabbath observance. Lalu kemudian Tuhan memberikan kepada manusia cara untuk menyucikan hari Sabat. We've already said that God did not command Adam and Eve to keep the Sabbath, but he gave them an example of how to keep it. Jadi Tuhan tidak memberikan perintah kepada Adam dan Hawa untuk menyucikan Sabat, tapi Tuhan memberikan satu teladan dan contoh untuk menyucikan hari Sabat. Could God tell Adam and Eve how to keep the Sabbath unless God first showed them how to keep it? Bagaimanakah Tuhan memberitakan kepada Adam dan Hawa untuk menyucikan Sabat sementara Tuhan belum memberikan contoh untuk menyucikan hari Sabat? You see, Adam and Eve could not follow God's example of Sabbath observance Tentu Adam dan Hawa tidak bisa mengikuti contoh daripada Tuhan menyucikan hari Sabat. until God gave them an example of how it's supposed to be kept. Sampai kemudian Tuhan memberikan contoh bagaimana menyucikan hari Sabat. So God creates the world in 6 days, Jadi Tuhan menciptakan langit dan bumi di dalam 6 hari. and he ceases on the 7th day, Lalu dia berhenti pada hari yang ke-7. and he says, this is now my week, Lalu dia katakan ini adalah minggu saya. because I worked and I rested. Oleh karena saya bekerja dan kemudian saya berhenti. Now listen to what I'm going to say, it's very important. Dan dengarkan apa yang saya mau katakan, ini adalah sangat penting. The Sabbath that God gave to man is the second Sabbath of human history.
Jadi sabat yang diberikan kepada Adam dan Hawa adalah sabat kedua di dalam sejarah manusia. Not the first Sabbath, because the first Sabbath is God's Sabbath. Bukan sabat yang pertama, karena sabat yang pertama adalah milik Tuhan. God rested from His works on that first Sabbath. Karena Tuhan bekerja pada pekerjaannya pada hari sabat yang pertama. Before it's the Sabbath of man, it's the Sabbath of the Lord. Jadi sebelum sabat menjadi milik manusia, sabat yang pertama adalah milik Allah. In other words, God gave the Sabbath to man beginning with the second Sabbath of history. Jadi kemudian Tuhan memberikan sabat kepada manusia adalah sabat yang kedua di dalam sejarah manusia. Now let me prove that to you. Saya akan buktikan ini kepada saudara. The fourth commandment says that God worked 6 and rested the seventh. Kemudian perintah yang keempat mengatakan Tuhan bekerja 6 hari dan kemudian berhenti pada hari yang ketujuh. And then God says to Adam and Eve, you work 6 and rest the seventh. Lalu kemudian Tuhan katakan engkau bekerja 6 hari dan berhenti pada hari yang ketujuh. Now you understanding this point? Apakah saudara mengerti poin ini? You see, Adam and Eve could not have kept that first Sabbath, the fourth commandment, because they had not worked 6. Adam dan Hawa tidak mungkin menyucikan hari sabat yang ketujuh karena mereka belum bekerja 6 hari minggu yang pertama. The commandment says work 6 and rest the seventh. Sebab perintah ini harus bekerja 6 hari, berhenti 1 hari. But Adam and Eve had not worked 6. Adam dan Hawa belum bekerja 6 hari yang pertama. Who worked 6? Siapa yang bekerja 6 hari pertama itu? God worked 6. Adalah Tuhan yang bekerja 6 hari And then pertama. God rested on the seventh. Lalu kemudian Tuhan berhenti pada hari yang ketujuh. So what God does Jadi apa yang Tuhan lakukan? is that He rests on the seventh day, Dia berhenti pada hari yang ketujuh. and His rest makes the Sabbath holy. Lalu kemudian keberhentiannya itu membuat sabat itu menjadi It's suci. His rest. Itu adalah perhentian Tuhan. And then He says to Adam and Eve, did you see how I kept the Sabbath? Lalu dia katakan kepada Adam dan Hawa, kamu lihat bagaimana saya menyucikan hari sabat? Now tomorrow you're going to start a cycle of 6 days of work. Nah mulai besok kamu akan memulai satu siklus daripada 7 hari. Yaitu, And next Sabbath you're going to keep the Sabbath the way you saw me keep it. dan kemudian sabat yang akan datang, kamu akan menyucikan seperti kamu lihat saya sucikan pada sabat yang pertama. Are you understanding the reason why God did not command Adam and Eve to keep the Sabbath? Nah sekarang saudara mengerti kenapa Tuhan tidak perintahkan kepada Adam dan Hawa untuk menyucikan sabat yang pertama. That first Sabbath was not their Sabbath. Sebab sabat yang pertama bukan sabat That daripada Adam dan Sabbath Hawa. was the Lord's Sabbath. Sebab sabat itu adalah milik daripada Tuhan. The Sabbath belongs to the Lord. Dia adalah milik, sabat pertama ini adalah milik daripada Tuhan. This is the reason why God calls the Sabbath my holy day. Itu sebabnya Tuhan mengatakan sabat itu adalah hari suciku. He says, take away your foot from doing your own will on my holy day. Dia katakan angkat kakimu dari melakukan sesuatu pada hari suciku. See, the Sabbath is not the Sabbath of the Jews. Jadi hari sabat ini bukanlah hari sabat milik It orang is the Yahudi. Sabbath of the Lord. Itu adalah sabat milik Tuhan. Because the Lord rested, thus giving us an example. Karena Tuhan sudah berhenti dan memberikan kita satu contoh teladan. It's a Sabbath that is made for all of mankind. Ini adalah sabat yang Tuhan ciptakan untuk seluruh manusia. Adam was not a Jew. Dan Adam bukan orang Yahudi. There were no Jews at creation. Bahkan tidak ada orang Yahudi pada saat penciptaan. Jesus said the Sabbath was made for man. Tuhan katakan bahwa sabat adalah untuk manusia. But listen carefully, God could not give man the Sabbath until He had made it. Tetapi Tuhan tidak bisa memberikan sabat kepada manusia sebelum dia membuatnya. I can't give you something before I make it. Tentu saya tidak bisa memberikan sesuatu kepada Anda sebelum saya buat. So God says, I'm going to make the Sabbath and then I'm going to give the week to man. Lalu kemudian Tuhan katakan saya buat dulu sabat, saya ciptakan sabat, baru kemudian dia berikan kepada manusia. And so the second week becomes man's week. Lalu kemudian minggu yang kedua barulah itu minggu untuk manusia. And the seventh day is still the Lord's Sabbath because He rested on the first Sabbath. Dan tetap hari sabat itu tetap milik Tuhan karena dia berhenti pada sabat yang pertama. So what is it that makes the Sabbath holy? Lalu jadi apa yang membuat sabat itu menjadi suci? Folks, what makes the Sabbath holy is that God rested on the seventh day Sabbath. Jadi yang membuat sabat itu suci adalah karena Tuhan berhenti pada hari sabat itu. Now let me be frank with you. Saya mau jujur dengan saudara. Did God rest on Sunday? Apakah Tuhan berhenti pada hari Minggu? What makes a day holy? Apa yang membuat satu hari menjadi suci? We saw in Genesis that what makes the day holy is that God rests the whole day, and when God rests, then the day is holy. Dan kita baca di dalam buku Kejadian bahwa yang membuat hari itu suci adalah karena Tuhan berhenti pada hari itu, dan keberhentian Tuhan itulah yang membuat hari itu menjadi suci. Did God rest on Sunday? Apakah Tuhan berhenti pada hari Minggu?
There's no evidence in the Bible that God rested on Sunday. Tidak ada satu bukti pun yang mengatakan Tuhan berhenti pada hari Minggu. Some people say, oh, Pastor Boy, we keep Sunday because Jesus resurrected on Sunday. Lalu kemudian orang mengatakan, oh kami memperingati hari Minggu suci oleh karena Yesus bangkit pada hari Minggu. But an event does not sanctify the whole day. Tetapi itu kejadian itu tidak menyucikan sepanjang hari itu. God would have to rest all of the first day of the week in order for the first day of the week to be holy. Tuhan harus berhenti sepanjang hari itu untuk menjadikan hari itu menjadi hari yang suci. And God did not rest on the first day of the week. Dan Tuhan tidak pernah berhenti pada hari yang pertama daripada minggu itu. Now go with me to Exodus 31 and verse 17. Mari kita buka di dalam Keluaran 31 ayat yang ke-17. We need to understand a very important word here. Kita harus mengerti satu kata yang sangat penting di tempat ini. It's speaking about the Sabbath. Ini berbicara mengenai hari Sabat. And it says here, it is a sign between me and the children of Israel forever. Ini membicarakan bahwa ini adalah sebuah peringatan antara Tuhan dengan bangsa Israel untuk selama-lamanya. Does it say here that it's exclusively for Israel? Apakah ini berbicara bahwa ini adalah eksklusif untuk orang Israel? Let me ask you, did God also give Israel the commandment that says you should not commit adultery? Apakah Tuhan juga memberikan perintah kepada orang Israel bahwa tidak boleh berzina? So that commandment is only for the Jews. Dan kemudian perintah ini hanya untuk orang Yahudi. Did God give the Jews the commandment not to worship images? Apakah Tuhan tidak memberikan kepada orang Israel tidak boleh menyembah berhala? He gave that to Israel, so it's only for the Jews. Kalau itu dia berikan kepada Israel, apakah itu hanya untuk orang Yahudi? God gave the commandment that says, you shall not bear false witness against your neighbor. Lalu kemudian Tuhan katakan jangan naik saksi dusta. So because he gave it to the Jews, it was only for the Jews. Apakah itu karena diberikan kepada orang Yahudi, itu hanya untuk orang Yahudi? That's ridiculous. It was for the whole human race. Tentu sangat aneh sekali. Ini adalah untuk semua umat manusia. It's just that the Jews were God's people at that point. Hanya oleh karena orang Yahudi adalah umat Tuhan pada saat itu. Now, who did God give the Sabbath for? Dan jadi untuk apa Tuhan memberikan Sabat itu? Let's continue reading Exodus 31:17. Mari kita baca di dalam Keluaran. It says, it is a sign between me and the children of Israel forever. Keluaran 31 ayat 17 dikatakan antara aku dan orang Israel maka inilah peringatan untuk selama-lamanya. And then it gives the reason. Lalu dia memberikan sebabnya. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, and on the 7th day he rested and was refreshed. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. What did God do on the 7th day? Apa yang Tuhan lakukan pada hari yang ke-7? He rested, that's the word Shabbat, he ceased. Dia berhenti, itulah kata Sabat itu. And then it says he was refreshed. Dan kemudian dikatakan beristirahat. Now that's not a very common word in the Old Testament. Ini bukan satu kata yang umum di perjanjian lama. It's a word that means, I'll have to demonstrate it to you because it's hard to define. Saya akan coba demonstrasikan karena ini agak susah untuk memberikan definisinya. It's the word nafash. Kata itu adalah nafas. And I'm going to show you what nafash, refreshed, means. Saya mau kasih tahu nafas yang diterjemahkan menjadi beristirahat itu artinya apa. Here is the demonstration. Ini adalah ilustrasinya. That's nafash. Itulah nafas. What comes to your mind when you see me go? Kalau Anda lihat saya begitu, apa yang ada di pikiran Anda? What comes to your mind? God is what? God is satisfied with his work. Oh, Tuhan itu sangat puas dengan pekerjaannya. And by the way, God looked at his work. Sebetulnya Tuhan melihat hasil pekerjaannya. Because it says that God saw everything that he had made and it was very good. Tuhan melihat semua yang diciptakannya dan dia katakan sangat baik. So the Sabbath day was a day of contemplation. Jadi hari Sabat itu adalah hari untuk mengagumi. And by the way, Adam and Eve were there. Dan kemudian Adam dan Hawa ada di situ. Because Adam and Eve were created the 6th day. Oleh karena Adam dan Hawa diciptakan pada hari yang ke-6. So they were there on the 7th day to observe God's rest. Jadi waktu mereka ada di situ, kemudian untuk menikmati, lalu Tuhan ada di situ. And I like to believe that God gave them the scenic tour of the garden. Lalu kemudian Tuhan akan memberikan mereka satu tour di taman itu. He went all day Sabbath and he showed them everything that he had made. Lalu kemudian pada hari Sabat dia perlihatkan kepada Adam dan Hawa semua yang telah diciptakannya.
And of course, God is enjoying the work of his hands. Lalu Tuhan sangat menikmati akan apa yang telah diciptakannya. God is saying, Lalu Tuhan very katakan, good. sangat baik sekali. Now, another word that is used to describe the Sabbath, Dan kemudian kata lain yang dipakai untuk menggambarkan hari Sabat itu adalah not only nafash, bukan hanya kata nafas, but there's another word that is nuach. yaitu kata nuah. And nuach is the word that is used in the fourth commandment. Dan nuah itu dipakai pada saat memberikan perintah hukum yang keempat. We read in the fourth commandment Kita baca ayat hukum yang keempat, that it says that God blessed the Sabbath day and made it holy. dikatakan Tuhan memberkati hari yang ketujuh dan menguduskannya. Now that word rested that is used in the fourth commandment, Kemudian ada kata berhenti yang dipakai pada hukum yang keempat. it is not the word Shabbat. Itu bukan kata Sabat. It is a different word. Adalah kata yang berbeda. It's the word nuach. Adalah kata nuah. Now, what does nuach mean? Apa artinya nuah? Well, let me just give you one text in Scripture that describes what nuach means. Ada satu ayat di Alkitab yang mendeskripsikan apa arti kata nuah itu. Do you remember in the days of Esther that the whole Jewish nation had been condemned to destruction? Anda tahu bahwa di zamannya Esther maka Israel itu kemudian akan dihancurkan. On a certain day, they were to be totally destroyed. Pada satu hari tertentu mereka akan dihancurkan sama sekali. Every single one of them was to be killed. Maka semua dari mereka akan dibunuh. But as you know, the Lord intervened Tapi kita tahu bahwa kemudian Tuhan ikut campur. and they were not destroyed. Lalu mereka tidak kemudian dihancurkan. So in commemoration of their deliverance, Untuk memperingati akan kebebasan mereka, a special feast was established. maka ada satu perayaan khusus telah dibuat. It's known as the Feast of Purim. Itulah disebut dengan Hari Raya Purim. Now, Purim is a feast that was established in the days of Esther Jadi kata perayaan Purim itu dilakukan di zamannya Esther to commemorate their deliverance. untuk memperingati akan pembebasan mereka. And it's interesting that as you read in Esther 9, 17, and 18, Waktu kita baca di dalam Esther. Esther 9, 17, and 18, Jadi Esther 9 ayat 17 dan 18. it says there that Israel rested Lalu dikatakan Israel beristirahat. and they made it a day of feasting and gladness. Lalu mereka melakukan satu pesta dan kegembiraan. Now, the word rested that is used there is the same word that is used in the fourth commandment. Jadi kata istirahat di situ itu adalah kata yang sama yang dipakai pada hukum yang keempat, istirahat. So how did God rest on that first Sabbath? Jadi bagaimana Tuhan beristirahat pada Sabat yang pertama itu? It was a day of rejoicing. Adalah satu hari untuk bersuka cita. It was a day of gladness. Satu hari yang penuh kegembiraan. In fact, do you know that not only did God rejoice and Adam and Eve rejoice, Dan bukan hanya Tuhan dan Adam dan Hawa saja yang bergembira, but in Job 34 and verse 7, tetapi juga di dalam Ayub 34 ayat yang ke-7, we are told that the stars of heaven, which represents the angels, shouted for joy. dikatakan bahwa juga bintang di langit yang melambangkan malaikat itu juga berteriak kegirangan. So the heavenly angels saw what God had made, Lalu kemudian semua malaikat itu berteriak kesenangan. and they marveled at what God had made. Dan mereka sangat mengagumi apa yang diciptakan oleh Tuhan itu. It became a day of celebration, Itu menjadi satu hari perayaan. a day of joy and gladness. Satu hari kesukacitaan, kegembiraan. So the Sabbath was not a burden like many Christians say. Dan jadi hari Sabat bukanlah satu hari penuh dengan beban seperti orang Kristen katakan. In Isaiah 58, it says we're supposed to call the Sabbath a delight. Harus di dalam Yesaya 54, hari Sabat itu dikatakan sebagai hari kegembiraan. The Sabbath is a delightful day. Hari yang penuh sukacita. It's a delicious day Hari yang sangat nikmat. because it commemorates creation. Sebab ini memperingati akan penciptaan. So going back to the first angel's message, Jadi kembali kepada perkabaran malaikat yang pertama. the first angel's message commands us to keep the Sabbath in honor of the Creator. Dan kemudian perkabaran malaikat yang pertama menyuruh kita untuk menyucikan hari Sabat untuk menghormati pencipta kita. So how are we supposed to keep that Sabbath? Jadi bagaimana cara kita untuk menjaga kesucian Sabat? Is it a heavy burden? Apakah itu adalah sebuah beban yang You know, berat?
Christians say, that Sabbath was for the Jews. Orang Kristen katakan ini Sabat hanya untuk orang Yahudi. It was a burden that no one could bear. Itu adalah satu beban yang orang tidak akan bisa tanggung. How dare we insult God by saying that His day of worship is a burden? Bagaimana kita bisa begitu berani menghina Tuhan mengatakan hari kebaktian Dia adalah hari yang penuh dengan beban. In order for the Sabbath to be the Sabbath of the Jews would have had to be the ones that rested. Dan, If the Sabbath was going to be the Sabbath of the Jews, then the Jews would have to be the ones who rested. Kalau hari Sabat itu adalah untuk orang Yahudi, maka orang Yahudilah yang harusnya beristirahat. Because what makes the Sabbath holy is God's rest. Sebab apa yang membuat Sabat itu suci adalah karena Tuhan sudah beristirahat pada hari itu. So if the Sabbath is holy, it must mean that, and it was for the Jews, it means that the Jews sanctified the Sabbath. Kalau hari Sabat itu adalah milik orang Yahudi, maka berarti orang Yahudilah yang menyucikan Sabat itu, yang membuat Sabat itu suci. But the Bible totally contradicts that. Tetapi Alkitab tidak menentang itu. You see, the first angel's message calls upon the world Dan kemudian malaikat pertama memanggil akan dunia ini to worship the Creator, untuk menyembah Sang Pencipta, to worship Jesus Christ as the Creator. untuk menyembah Yesus Kristus sebagai Pencipta. So let me ask you, Dan is the first angel's message a message that is attracting our attention to the Sabbath? apakah perkabaran malaikat yang pertama itu menarik perhatian kita menuju kepada hari Sabat? Why do we worship God? Mengapa kita menyembah Tuhan? Because He's the Creator. Oleh karena Dia adalah Pencipta. And what is the sign of the Creator? Apa tanda daripada penciptaan? The sign of the Creator is the Sabbath. Tanda daripada penciptaan itu adalah Sabat. You can't talk about worship without talking about the Sabbath. Kita tidak bisa berbicara mengenai penyembahan kalau kita tidak berbicara mengenai Sabat. Because God established the Sabbath to commemorate His work of creation. Sebab Tuhan meneguhkan akan hari Sabat itu sebagai hari untuk memperingati akan penciptaan. Now tomorrow night we're going to we're going to synthesize the last two of the angel's messages. Dan kemudian besok kita akan mencoba untuk mempelajari akan perkabaran malaikat yang kedua dan yang And we're ketiga. going to see that the final conflict has to do with worship. Dan kita akan lihat bahwa konflik yang terakhir itu akan mengenai penyembahan. On one side are those who worship the Creator. Yang satu sisi mereka akan menyembah si pencipta, On the other side are those who worship the beast, dan kemudian sisi yang lain mereka akan menyembah binatang itu, also called the little horn. yang disebut sebagai tanduk kecil. Do you know what the little horn did according to Daniel chapter 7? Saudara tahu siapa tanduk kecil itu menurut Daniel pasal yang ke-7? It says in Daniel 7 verse 25 that the little horn thought that he could change times and law. Dikatakan di dalam Daniel 7 ayat yang ke-25, tanduk kecil itu berpikir dia bisa merubah waktu. So the beast Hukum dan waktu. or the little horn thought that they could change the law. Dan kemudian tanduk kecil dari binatang itu pikir bahwa dia bisa merubah hukum. Now, is there a church in the world that claims to have changed God's law? Apakah ada gereja di dunia ini yang bisa mengatakan dia bisa merubah akan hukum Tuhan? I'll be very explicit. Saya akan sangat jelas nanti. The one who created the first day of the week as the day of worship is the Roman Catholic papacy. Dan yang menciptakan hari pertama menjadi hari penyembahan yang disucikan itu adalah Roma Katolik. They have many statements where they say, we changed the day of rest from Sabbath to Sunday. Mereka ada banyak sekali kata-kata yang mereka katakan sendiri bahwa mereka yang merubah kebaktian kesucian dari hari Sabat kepada hari Minggu. So let me ask you, when you keep Sunday, whose authority are you accepting? Jadi kalau kita menyucikan hari Minggu, kira-kira dengan kuasa siapa kita melakukan itu? Whose authority if you're keeping the first day of the week? Kuasa siapa kalau kita menyucikan hari Minggu? The person who created that day as a day of worship. Adalah manusia yang telah menciptakan hari itu sebagai hari untuk berbakti. And what happens if you keep the Sabbath? Who are you honoring if you keep the Sabbath? Tapi kalau kita menyucikan hari Sabat, siapa yang kita hormati dan kita muliakan? You're honoring the one who created it. Anda sedang memuliakan orang atau oknum yang menciptakan Sabat itu. So the final conflict in this world has to do with who you accept as your authority. Dan kemudian konflik yang terakhir adalah dari kuasa mana yang akan Anda terima untuk menyucikan satu hari. Will it be keeping the Sabbath to show that you accept God's authority because He created the Sabbath? Apakah kita menyucikan hari Sabat dengan demikian kita menerima kuasa dari Tuhan sebagai pencipta langit semesta ini?
Or will it be Sunday, showing that you accept the authority of the beast who claims to have changed the day of worship? Atau kita berbakti pada hari Minggu, dengan demikian kita menerima kuasa dari binatang itu yang mengklaim bahwa dia telah merubah akan hari kesucian You itu. see, those who keep the Sabbath have the seal of God. Dan mereka yang menyucikan hari Sabat, mereka akan mendapatkan meterai dari Allah. And those who keep the Sunday at the end of time will have the mark of the beast. Dan bagi mereka yang menyucikan hari Minggu, pada akhir zaman mereka akan mendapatkan tanda binatang. Because they accept the authority of the beast. Oleh karena dia menerima kuasa daripada binatang itu. See, the final conflict is over authority. Jadi konflik yang terakhir itu ada mengenai kekuasaan. Whose authority do you accept? Kuasa mana yang akan kita terima? God the Creator and His sign, the Sabbath? Apakah kuasa dari Tuhan pencipta dengan tandanya yaitu hari Sabat? Or the beast and his day of creation and his authority? Atau binatang dengan kuasanya dengan tanda binatang? That will be the big question at the end of time. Ini akan menjadi satu pertanyaan di akhir zaman nanti. So the first angel's message gives a command, says, worship the Creator. Jadi perintah daripada malaikat yang pertama adalah menyembah akan sang pencipta. And the third angel's message says, don't worship the beast. Lalu kemudian perintah daripada malaikat yang ketiga adalah jangan sembah binatang itu. So do you see the contrast? Saudara bisa melihat kontrasnya? The first angel's message, command, worship the Creator. Jadi perintah daripada malaikat yang pertama adalah sembah akan pencipta. And the third message is, don't worship the beast. Lalu kemudian perintah yang malaikat ketiga, jangan sembah binatang itu. So the final test for the world will be which day you keep. Jadi tes yang pertama terakhir nanti adalah hari apa yang akan kita sucikan. Which shows which authority you accept. Yang menunjukkan dengan kuasa siapa yang akan kita terima. And once again, I repeat, folks, that the first angel's message takes us back to creation. Dan sekali lagi bahwa perintah daripada malaikat yang pertama itu membawa kita kembali kepada penciptaan. Not to Exodus 20, where the fourth commandment was given. Bukan kepada Keluaran 20 di mana 10 hukum diberikan. It takes us all the way back to creation. Sebab ini akan membawa kita kembali kepada penciptaan. So in other words, the reason why we keep the Sabbath is because of creation. Jadi sebab kita menyucikan hari Sabat adalah oleh karena penciptaan. There was no Jew. Tidak ada orang Yahudi di sana. There was no sin. Tidak ada dosa di sana. There was just Adam and Eve. Hanya ada Adam dan Hawa. And God gave Adam and Eve that Sabbath, that second Sabbath of history. Dan kemudian Tuhan memberikan kepada Adam dan Hawa Sabat kedua di dalam As sejarah. a sign that they recognize God as their creator. Sebagai satu tanda bahwa mereka mengenal Tuhan sebagai pencipta mereka. And this is the reason why the Seventh-day Adventist Church keeps the Sabbath holy. Itu sebabnya orang Advent menjaga kesucian daripada hari Sabat. Because it is God's rest day from the very beginning. Sebab ini adalah hari di mana Tuhan beristirahat pada mulanya. So, the bottom line, folks, is that we need to accept the command that God gives. Jadi pada intinya adalah kita harus menerima satu perintah yang telah Tuhan berikan kepada kita. And we need to keep His holy Sabbath. Dan kita harus menyucikan Sabat yang telah diberikan. And make it a delight. Membuat itu menjadi satu sukacita. An honorable day. Sebuah hari yang membahagiakan. And some people say, oh yeah, but in the days of Christ, the Sabbath, the Pharisees kept the Sabbath. They were so legalistic. Tetapi kita katakan di hari Yesus dulu orang Yahudi sangat legalistik di dalam memperlakukan hari Sabat. But the Sabbath of the Pharisees was not the Sabbath of the Lord. Tetapi Sabat orang Farisi itu bukan Sabat Tuhan kita. They had added all sorts of traditions to the Sabbath. Mereka menambahkan banyak sekali tradisi-tradisi pada hari Sabat itu. But Jesus tried to deliver the Sabbath from all of this legalism. Dan Tuhan mencoba untuk membebaskan hari Sabat dari legalisme itu. And reestablish the Sabbath as it was at the beginning. Dan kemudian mengembalikan Sabat seperti pada mulanya. So I pray to God that as we've studied the first angel's message, dan saya berdoa kepada Tuhan pada saat kita mempelajari perkabaran daripada malaikat yang pertama. that we realize that this is God's last message to the world. Dan kita mengetahui bahwa ini adalah perkabaran yang terakhir dari malaikat kepada dunia ini. It not only presents the everlasting gospel, Dan untuk mengkabarkan akan Injil yang kekal ini. but it commands us to fear God, Tetapi ada perintah untuk takut kepada Tuhan. to reverence and respect Him. Supaya kita hormat dan menghormati Dia. It calls upon us to glorify Him by revealing His character. Dan kemudian kita dipanggil untuk memuliakan Dia dengan memantulkan karakternya. It tells us that we are now in the hour of God's judgment. Dan kita juga diberitakan kita sudah ada di saat penghakiman. And it commands us to worship the Creator
who made the Sabbath at the very beginning. Dan kemudian kita diminta untuk menyembah pencipta yang telah menciptakan Sabat pada mulanya. These are the characteristics that will identify God's end time people. Dan kemudian inilah karakteristik yang akan menandai akan umat Tuhan di akhir zaman ini. The Bible says that they keep the commandments of God. Dan kemudian Alkitab katakan mereka akan melakukan akan perintah Tuhan. All of the commandments of God. Semua perintah Tuhan. Not 9. Bukan hanya 9. 10. 10. You know, what happens is that most people, what they want to do is get rid of the Sabbath. Orang-orang mereka selalu ingin supaya hari Sabat itu disingkirkan. You know, say, oh, no, the 10 commandments were nailed to the cross. Mereka katakan bahwa 10 hukum itu sudah disalibkan. They don't apply to Christians. Ini tidak lagi berlaku untuk orang Kristen. And so then you ask them, does that mean then that I can sleep with your neighbor's wife? Apakah artinya kita boleh tidur dengan istri tetangga kita? No, you can't do that. Oh, dia katakan tidak, kita tidak boleh lakukan itu. Does it mean that I can put an idol and I can bow and worship the idol? Apakah saya boleh taruh patung dan kemudian saya menyembah patung itu? Say, oh no, you can't do that. Dia katakan, oh tidak bisa. Does it mean that I can bear false witness against my neighbor? Apakah artinya saya boleh gosipin tetangga saya? No. Oh tidak. Does it mean I can dishonor my parents? Apa artinya saya boleh tidak hormat pada orang tua saya? No. Oh tidak. Does it mean that I can use God's name in vain? Apakah artinya saya boleh menyebut nama Tuhan dengan sia-sia? Can I kill? Boleh saya membunuh? And of course they answer no to all of these questions. Tentu mereka akan jawab tidak pada semua pertanyaan ini. And then you say, but the Sabbath you don't have to keep, right? Tetapi hari Sabat boleh kita tidak sucikan? You see, folks, it doesn't make any sense. Tentu ini tidak masuk akal. The 10 commandments stand together or fall together. 10 hukum itu maju bersama-sama atau runtuh bersama-sama. You can't pick and choose. Kita tidak bisa pilih-pilih. You can't say, I like 9, but I don't like 1. Saya suka 9, saya tidak suka yang 1. God wants us to keep all of His commandments because we love Him. Tuhan ingin kita mengikuti 10 hukum karena kita mengasihi Dia. Jesus said, if you love me, you will keep my commandments. Yesus katakan, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan mengikuti hukum-hukumku. Would you like to respond to the Lord this evening by saying, Lord, because I love you so much, I want to keep your holy Sabbath. Maukah saudara katakan bahwa oleh karena Tuhan Yesus saya begitu mengasihi engkau, saya mau You want to menyucikan raise hari your hand? Sabatmu. Raise it high. Angkat tinggi-tinggi tangan saudara. Praise the Lord. Remember that the Sabbath is holy. Not even 1 minute is ours. Ingat bahwa Sabat itu suci dan tidak ada 1 menit pun hari Sabat itu milik kita. Our focus is only on God. Dan kemudian fokus kita hanyalah kepada Tuhan. That's why we don't go out to the store to buy on Sabbath. Itu supaya kita tidak pergi ke toko dan belanja pada hari Sabat. That's why we don't turn on the television on Sabbath. Itu sebabnya kita tidak nyalakan TV pada hari Sabat. That's the reason why we don't work on Sabbath. Itu sebabnya kita tidak bekerja pada hari Sabat. Because see, it infringes on God's time. Karena ini kita adalah waktu Tuhan. See, it's God's time. Itu adalah waktu Tuhan. And it's holy. Itu adalah suci. And I can't take a portion of the Sabbath for myself. Saya tidak boleh mengambil 1 porsi daripada hari Sabat untuk diri saya sendiri. Because that is desecrating the Sabbath. Karena itu adalah membuat Sabat itu menjadi tidak suci. And so I pray to God that we will all be faithful in our Sabbath observance. Saya akan berdoa supaya kita tetap setia di dalam menyucikan hari Sabat ini. That we remember that the Sabbath is holy all 24 hours. Dan supaya kita ingat bahwa Sabat itu adalah suci 24 jam lamanya. And that we will delight in the Lord. Dan kita akan membuat Tuhan kita bersuka cita. That the observance of the Sabbath will be a marvelous and beautiful experience. Dan kemudian menyucikan Sabat akan menjadi satu pengalaman yang luar biasa indahnya. As we remember our magnificent Creator. Karena kita sedang mengingat pencipta kita yang luar biasa. Praise the Lord. Puji Tuhan. Let us bow our heads for prayer. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Father in heaven, we thank you for your holy Sabbath. Bapa di surga, kami berterima kasih atas Sabat-Mu yang suci. We realize that the Sabbath is not an end in itself. Kami tahu bahwa Sabat bukan pada menit itu sendiri. It has the purpose of us spending time with Jesus. Ini adalah saat di mana kami boleh menghabiskan waktu bersama dengan Yesus. Focusing only on Him. Berfokus hanya kepada Dia. I ask, Lord, that you will help us to remember that the whole Sabbath is holy. Tuhan tolong ingatkan kami bahwa seluruh hari Sabat itu adalah suci adanya. And if there's anyone here this evening who has not been keeping the Sabbath or didn't know this, kalau ada yang hadir di tempat ini yang belum tahu mengenai Sabat dan belum pernah menyucikan hari Sabat, I ask that you will continue to help them study this topic. Biarlah Tuhan akan tolong mereka untuk terus mempelajari akan topik ini. And that they might make a decision to keep your holy Sabbath as well. Sehingga mereka akan mengambil satu kesimpulan untuk menyucikan akan Sabat We Tuhan. thank you, Father, for having been with us.
Kami berterima kasih Tuhan oleh karena telah beserta dengan kami and for hearing our prayer. dan telah mendengar doa kami. For we ask it in Jesus' name. Oleh karena kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amen.